Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah barakah ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah pendengar peta? Sebentar ya, tinggal satu lagi ya. Di sini nggak akan lebar ya. Di sini cuma saya mau menceritakan sih, cuma mau bagi ilmu sedikit aja gitu ya tentang kesederhanaan seorang santri. Kesederhanaan itu nggak luput kesederhanaan itu pasti melekat pada diri santri. Yang pertama dari pakaiannya, dari kita makan kayak gitu ya. Maksudnya tuh kayak gini, kayak santri itu ya udah cukup pakai sarung kayak kalian gini, terus pakai baju yang seadanya ya, bukan maksudnya baju-baju yang gimana ya, maksudnya yang emang udah punya gitu, tidak harus aku harus beli baju ini soalnya baju ini lagi tren. Biasanya gitu kan, kalau di rumah biasanya kan ada yang punya TikTok nggak sih? Ada. Pasti kan di TikToknya tuh keluar yang namanya OOTD, tahu ya? Tahu. Itu biasanya kan ada yang udah juga bagus, aku harus punya nih, aku harus ini punya kerudungnya, punya bajunya, punya ininya, sepatunya kayak gitu. Itu tuh enggak perlu. Kalau emang kita itu harus menyesuaikan dengan dengan keuangan di keluarga. Kan kita kan dipondokkan, kenapa kita dipondokkan? Karena itu ya memang kita tuh biar bisa belajar kesederhanaan ya, soalnya kita kan minta ke orang tua masih gitu. Kita kan nggak kerja sendiri, di sini emang ada yang kerja. Di sini kan pastinya kan masih minta ke orang tua gitu, sedangkan orang tua mungkin ya mohon maaf ya, mungkin penghasilannya ada yang di bawah gitu. Jadi kita tuh tidak harus memaksakan harus punya pakaian yang seperti ini yang bagus. Atau enggak, biasanya kan ada salah satu teman dari kalian punya baju yang kayaknya bagus banget gitu, itu nggak perlu minder. Tahu minder nggak? Nggak perlu ya minder kayak gitu ya, harus punya ini nggak perlu. Nggak. Jangan sampai jadi santri itu jangan sampai mendesak-desakkan orang tua untuk biar kita bisa punya apa yang orang lain punya gitu. Belajar sederhana udahlah seadanya aja gitu. Misal orang tua ngasih uang lebih, kita tabung buat beli baju yang biasa, ya udah itu aja. Yang kedua tuh tentang makanan. Jadi kita tuh makanan ya makanan tentang ya kayak di sini ya kayak tempe. Biasanya di sini lauknya apa? Tempe sama apa? Masa ada gitu? Ya kayak gitu ya, kayak tempe, tahu gitu. Jangan sampai kita tuh punya pikiran, di pondok makannya tempe aja. Di pondok makannya ingkong, tahu ingkong, kangkung kayak gitu-gitu, makannya bayam gitu, makannya sama ya daun-daunan kayak gitu-gitu tuh ya gitu. Udah rasanya kayak gini gitu, itu harus diterima gitu. Jadi nanti kalau sudah pulang baru nanti kita makannya yang enak-enak, hedon-hedon gitu di rumah. Jadi selama di pondok itu harus belajar yang menerima apa adanya gitu. Terus yang kedua ini tentang karakter sifat seseorang. Jadi semisal temannya itu ada yang marah gitu ya. Biasanya kan di pondok ada nggak sih yang marah aja, gitu ya kan? Dikit-dikit ada yang melas aja, aku nggak mikirin bang. Kok tak kira yang kita main gitu kan? Sama itu persen gitu. Dan aku punya benase gitu kan biasanya gitu. Jadi ya udah gitu ya. Temennya yang semisal punya uang lebih ya dikasih buat jajan
ya jangan pelit-pelit gitu. Dan itu bisa diganti suatu saat kalau kita nggak ada duit ya juga diganti sama mereka gitu. Itu pun kalau diganti biasanya di pondok gitu ya. Terus ini juga harus yang mandiri gitu ya, kayak cuci baju sendiri. Terus ya iyalah kalau mandi ya sendiri gitu. Mandi ya emang di sini kalau mandi yang berdua. Guru biasanya mau ngaji gitu ya. Jadi kalau bisa itu apa namanya, kalau misal ada masalah, biasanya kan di pondok kan ada masalah ya, entah sama pengurusnya, entah sama apa, terus kita nanti dimarah-marah gitu, udah diterima aja gitu ya. Maksudnya tuh dijelasin pelan-pelan, jangan sampai kita ikut-ikut marah kayak gitu, jangan gitu. Soalnya saya sendiri juga pernah dulu ya, ini cerita ya sedikit. Dulu tuh pernah jadi pengurus, terus mereka juga yang salah gitu, tapi mereka nggak mau disalahin gitu, mereka malah tambah marah gitu. Itu tuh harus diterima, ya udahlah mungkin ini ya udah mungkin ini yang terbaik deh gitu, kita diginiin udah diterima aja gitu. Kalau di pondok pesantren tuh kayak gitu ya. Terus biasanya kan yang satunya tuh kadang tuh ada yang ini senior tuh kan biasanya seenaknya gitu ya. Iya. Tuh adik itu kadang buka pintu tuh udah nggak ditotok dulu, tiba-tiba dibuka gitu. Kita mau marah kita takut, soalnya kita masih kecil di bawahnya dia gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Jadi besok-besok jangan kayak gitu ya, kasihan adiknya. Karena kalau kalian yang jadi adik yang ditekan gitu. Jadi tuh kalau di pondok itu menghormati lah yang adik gitu. Yang adik juga jangan semena-mena, harus menghormati kakaknya yang di atas. Kalau dikasih tahu biasanya adik-adik juga kelawan gitu. Jadi kalau sekarang jangan sampai ngelawan kayak gitu, dengerin aja. Meskipun kita disuruh kayak gini, meskipun nggak dilakuin, didengerin aja. Iya mbak, gitu aja dah. Meskipun kita nggak dilakuin, nggak apa-apa, gitu aja. Terus biasanya kalau di pondok itu apa namanya, kayak ngaji gitu, ada nggak sih yang biasanya itu nggak paham sama sekali, terus tanya yang sama yang pintar, terus nggak dikasih tahu? Ya. Ada nggak? Ada. Kenapa sih nggak dikasih tahu? Takut disaingin. Takut disaingin? Ya enggak lah ya, kan namanya kita nggak tahu, kita tuh tanya, tapi jangan tanya. Biasanya kalau ujian, kalau anak pondok tanya jawabannya, ya kan? Jangan tanya jawabannya, tanya caranya gimana, kalau dicontohkan nilainya tuh gimana gitu. Biasanya kalau yang sulit pondok tuh kayak nahwu, ya nggak sih? Ya. Nahwu itu sulit apa enggak? Sulit. Di sini nahwunya apa? Alfiah. Jurnia, ada yang Briti, ada yang Alfiah. Ya. Sorof. Sarah. Di sini ada yang hafal ini Ibriti, tasrifat Ibriti. Sampai berapa bait gitu tuh? Ada nggak yang hafal sampai 10 bait gitu? Yang dari Rofa ada yang hafal? Sampai nggak ke situ? Enggak, belum sampai. Jadi nanti kalau misal gurunya belum belajar itu, kalian tuh belajar sendiri. Nanti misal kalau udah masuk ditanyain, kalau enggak tanya ke mbak-mbaknya yang belajar udah lebih tinggi gitu. Jangan nunggu gurunya. Kalau nunggu gurunya ya lama gitu, ya nggak naik-naik gitu. Misal gurunya sekarang belajarin tentang ini, tentang Rofa, ya udah Rofa besoknya ditanyain, paham nggak Rofa? Enggak, dipelajarin lagi. Paham nggak Rofa? Besoknya dipelajarin lagi sama gurunya. Kapan kita yang mau kena sok gitu? Jadi gurunya itu apa? Jadi kalian itu harus belajar sendiri, terus nanti ditanyain ke gurunya gitu ya. Ya
Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.